Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Sweet, ini menyambung video yang sebelumnya, yaitu review Hyundai Aria ini. Kita sambung ya, ini test drive-nya dan juga membahas perawatannya. Kalau kalian belum nonton reviewnya, bisa cek di deskripsi ya, linknya ada di situ atau di sini. Oke, langsung kita coba buat jalan aja. Oke. Oke Sweet, kita ini sudah di jalan. Wah, langsung di jalan belokan ini. Ya, masih enak ini. Kalau buat belok-belok seperti ini, setirnya juga lumayan direct. Nah, ini posisi duduk kita juga rasanya tinggi ya. Ini kayak nyupir bus ini. Ya, ciri khas mobil travel lah. Oke, untuk tarikannya dia juga oke. Nafasnya ini lumayan agak pendek ya, tapi. Nah, untuk posisi setirnya, dia ini agak menceng-menceng ke kiri sedikit ya. Nih, jadi nggak tepat di depannya, ini agak menceng gini sedikit. Nah, untuk persnelengnya sendiri, ini bisa terbilang enteng ini kalau buat digerak-gerakin, dan juga ini buat perpindahan giginya pas banget lah, presisi, nggak terlalu jauh. Nah, ini ya untuk visibilitas. Oke, tentu saja mobil kayak gini ya jelas lah udah tinggi ya kan, visibilitasnya kemana-mana pun terlihat, bahkan bisa melihat dia yang sedang tidak bersama kita. Nah, ini untuk suspensinya, dia yang depan itu menggunakan lengan torsi ya. Nah, yang belakang itu per down. Ya, walaupun dengan kombinasi suspensi yang seperti itu, ini suspensinya bilang cukup enak. Ini untuk mengayunnya itu oke lah, kayak bis. Apalagi ini kalau diisi orang banyak bakal lebih enak. Ya itu ya, mobilnya orang Indonesia banget pokoknya. Muat banyak. Oke, kita coba buat agak becek-becek gas ya. Walaupun ini memang mobil solar, nggak untuk, dan mobil ini merupakan mobil fun yang bukan untuk, sebenarnya fungsinya bukan untuk kenceng-kencengan lah, tapi ya awal buat tenaga itu tetap diperlukan. Nah, kita coba habis ini, kalau memungkinkan jalannya, kita coba buat becek mobil ini. Ini ya, saya akselerasi dari gigi 4 ya. Dia nafasnya ya emang pendek karena dia menggunakan gardan dari pickup. Jadi khas dari pickupnya itu terbawa. Oke Sweet, kita sedang menikmati mobil ini, yaitu di baris kedua. Mantau banget kan? Ini duduknya bisa seperti ini kan? Dan saya sekarang sudah bersama owner dari mobil ini. Di sini Hilman, ya Man? Betul. Oke Man. Sudah berapa lama punya mobil ini? Sekitar 10 tahunnya, tapi lebih. Mungkin 2006 kisaran. Ya, lebih ya, 10 tahun. Gimana? Pertama saya tanyakan dulu ya, aku tak tanya-tanya. Ini pengalamannya punya mobil ini apa aja? Pengalaman gimana maksudnya? Ya, Cerita bersama? Ya, sama keluarga, sama temen. Kalau bersama keluarga itu biasa ini mobil dipakai untuk bepergian jauh. Biasanya jarang untuk digunakan di dalam kota. Ya, buat luar kota ya. Luar kota selalu. Apalagi ini kan dia diesel, muat Diesel, banyak, irit, muat banyak. Ya enak lah pokoknya, nyaman. irit ya ini konsumsi BBM-nya. Konsumsi BBM sangat irit. Minumnya ini solar, Dexline. Biasa solar aja yang murah. Oke. Karena ini cuma diesel konvensional, jadi nggak butuh solar bagus lah. Gitu ya. Gitu aja. Oke. Nah, terus untuk perawatannya nih gimana Man?
Dari perawatan sendiri paling rutin cuma ganti oli ya setiap 3.000 km gitu, oli gardannya setiap 10.000 km yang gitu-gitu. Nah, itu di mana itu gantinya, di Bengkel biasa, bengkel biasa gitu? bukan bengkel resmi, bukan. Karena buat bengkel resmi Hyundai sendiri dari tempat saya tinggal itu jauh ya. sekali, nggak ada. Itu pernah nggak ganti spare part gitu? Kalau spare part sendiri itu sebenarnya kalau mau cari orisinil dari Hyundai-nya cukup susah dan mahal. Karena dia setahu saya itu impor langsung dari Koreanya ya. Koreanya. Iya benar itu. Tapi ya walaupun nggak mahal-mahal banget, tapi kan emang susah ya carinya. Susah nyari. Tapi emang berarti carinya ini spare partnya gimana? Kalau untuk spare part itu dari mesin sendiri banyak alternatifnya, substitusinya dia sama dengan L300. Oh, Sama. bisa itu pakai. Bisa plug and play. Komponen aja. Plug and play. Okay. Contoh dari gardan sendiri ini kan juga udah diganti, bukan pakai gardan bawaan dari Hyundai-nya. Oh, dia ini pakai diganti? ya, dia pakai punya L300. Agar tenaganya ditanjakin itu cukup narik lah. Torsinya dapat keluar lah ya. Tapi minusnya nafasnya jadi pendek. Berarti ya. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau nafasnya itu pendek. Aman, kalau kan setiap mobil kan mesti kalau dipakai apalagi luar kota jelas mungkin terjadi kerusakan, keausan dan lain-lain. Nah, ini pernah nggak sih ngalamin kerusakan yang benar-benar fatal, yang berarti gitulah, yang kerasa banget di mobil ini? Kalau kerasa banget nyampe mobil nggak bisa jalan gitu ya maksudnya, itu belum pernah. Mesinnya ini emang cukup kuat karena emang dasarnya mirip sama L300 itu sendiri tadi kan. Oke. Paling cuma masalah kelistrikan lah, yang ya maklum sih ya, kabel udah tua kan getas gitu. Paling lampu mati di tengah jalan yang gitu-gitulah. Bisa tapi dibenerin gini-gini. Mudah diatasi. Ini enggak, walaupun mobil tua nggak ribet ya, dan memang maksudnya mobil tua dan itu enak lah, masih dipakai buat sama keluarga ya kan, buat pergi jauh, buat piknik ini enak lah. Walaupun udah tua itu kan perawatannya berarti enak ya. Iya. Dan bahkan perbaikannya pun nggak ribet. Oke. Bisa jadi perhitungan ya, ini jadi pilihan. Bisa untuk pilihan yang berkeluarga, mau jalan-jalan, mau enak, murah, ya. Ini aja udah. Ini populasinya banyak nggak sih di Indonesia itu? Kalau saya sendiri kurang tahu pasti jumlah populasinya berapa. Cuma emang jarang saya lihat di jalan itu. Harus bener-bener mau cari ya gitu. Kalau emang baru mau nyari mobil ini ya harus, maksudnya nyarinya ya harus bener-bener nyari gitu loh. Dan itu pun kalau ada terlihat gitu, misalkan kamu tawar harga berapa, mungkin orangnya nggak mau jual. Nggak mau, ya. Karena ini mobil emang udah nyaman sekali lah buat dia. Ya pasarannya nggak terlihat berapa ya harganya. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak ya. Padahal nggak, ya maksudnya istimewa banget nggak, cuman nyamannya itu ya. Itu. Makanya terus jadi ini barang harganya kurang bisa ditebak lah ya. Segitulah. Agak lumayan rare juga ya. Ya bisa, ya mungkin kurang ya. Sama sebenarnya tuh ada lagi cerita yang lain sama teman sendiri ada. Dulu pernah nganterin Abizar sakit waktu sekolah itu kan, saya antar ke rumahnya pakai ini juga. Dulu masih SMA ya. SMA itu betul. Gimana rasanya waktu pas sakit dibawain ini? Ya enak lah. Lagi Cocok sakit dibawanya pakai mobil kayak gini ya, tidur lah saya. Udah kayak ambulan ya? Iya, udah kayak ambulan. Nah itu cocok buat jadi ambulan gitu ya. Ini ya, mobil banyak. buat komersil juga banyak ya, banyak, digunakan buat komersil itu. Buat ambulan, terus mobil jenazah mungkin. Jenazah bisa juga. Mungkin saking enaknya mobilnya, jenazahnya nggak bakal bangun lagi di alam kubur nanti. Iyalah. Itu kalau saya juga pakai mobil ini dan mobil jenazah, mungkin nggak bakal ada video ini. Mungkin bisa jadi. Terlalu pulas tidurnya. Terlalu pulas ini. Karena di sini ya tadi sudah saya katakan, ini walaupun ya mobil masnya nggak, kalau dibilang sekelas Alphard itu ya enggak lah ya. Ya Alphard kecewa lah ini ya. Bisa dibilang. Ingin beli Alphard, budgetnya kecil ya, ini aja lah. Perawatannya oke. Konsumsinya irit. Ya pokoknya nggak macem-macem lah, mobil enak tapi nggak muluk-muluk gitu ya. Banyak jajannya. Ya, banyak jajannya ya cuman solar. Itu pun jarang banget mampir ke SPBU itu. Bukan petrolhead. Iya, bukan ini, mampir ke SPBU jarang, ke bengkel jarang. Ya kan, cuma rutin ganti oli aja sih. Nah, pentingnya itu, yang penting itu. Kalau intinya
kondisi mesin sehat itu semuanya pasti akan enak ya, lancar jaya lancar sehat lah lah ya. ya mobilnya tuh. Gitu. Walaupun ini makanya mobil Korea gitu kan. Ya jelas kalau dibandingin sama mobil Jepang ya jelas. Maksudnya buat spare part gitu lebih gampang yang Lebih Jepang gampang lah ya. Jepang pasti ya. Tapi kan ini beda ya. Beda dari yang lain. Memang bener-bener beda ini. Mobilnya beda dan nggak seperti yang dikira orang lah yang bakal wah itu mobil jarang Hyundai lagi bakalnya susah buat rawatnya, buat peliharanya gini-gini. Itu ternyata nggak ya man. Bisa dibantahkan Terbantahkan oleh mobil ini. mobil ini. Siap oleh Hyundai Aria. Lumayan aneh juga ya namanya ya. Aria gitu. Indonesia banget ya namanya. Iya, kayak yang demi Tuhan itu. Oh iya. Pantas familiar gitu. Nah, Man, menurut kamu ini di belakang sini itu duduknya rasanya gimana? Wah, udah paling nyaman sih ya. Oh iya ya. Kalau buat ayunan dari mobilnya tuh mungkin mirip-mirip sama bis. Oh, mirip bis ya. Lembut sekali. Maksudnya dari bentuknya juga ya. Bentuknya udah mini sama bis. terus sistem suspensinya. Iya. Ini juga maksudnya kenyamanan itu. maksudnya nggak terus limbung kayak nggak nempel sama aspal gitu ya? Enggak, ini Enggak nempel gitu ya. karena berat mobilnya sendiri juga cukup buat Cukup itulah. berat ya. Iya. Jadi mendukung untuk Ideal. nempel sama aspal. Nah ini juga ini tuh mobil gede ya, man. Mobil gede tapi peleknya diameternya cuman 14 ya. Saja. Itu mungkin biar Support bannya itu bisa jadi tebel gitu loh. Iya. Itu ngaruh juga ke Empuknya kenyamanan ini. Iya. Jadi selain mengandalkan suspensi yang kombinasi suspensi depan Lengan torsi lengan dan torsi belakang dan kar daun, itu juga dari profil ban yang tebal itu sendiri. dari dengan pelek yang diameter kecil 14 itu otomatis kan bannya bisa pasang yang tebal. Jadi ngaruh ya ke kenyamanannya itu sendiri. Oke, sekian ya dari kita berdua Berbincang-bincang. Terima kasih Aman sudah bercerita tentang mobil ini, sudah berbagi pengalamannya juga. Terima kasih juga dulu saya sudah ditumpangi mobil ini. Iya. Gitu. Semoga panjang umur Man. Amin. Sehat selalu. Amin. Semoga masih diberi kekuatan untuk merawat mobil ini. Amin, pasti. Nggak mau dilepas kan? Nggak mungkin. Oke. Oke, jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, serta like video ini dan juga share melalui sosmed kalian. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @switomotif_id. Oke. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari saya maupun dari Hilman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Make it sweet.